Hadirin dan pemirsa dari Grand Studio Metro TV, selamat berjumpa dalam program talk show Forum Indonesia. Kita sambut pembawa acara kita, Afiani Malik. Selamat malam para hadirin di studio, para narasumber dan juga pemirsa di rumah. Survei marak dilakukan jelang sebuah pemilihan, menanyakan apa pendapat dan juga harapan masyarakat terhadap sebuah perubahan di masa depan. Muncul angka dan nama, hasil kalkulasi sejumlah lembaga. Namun benarkah para tokoh ini mampu menjawab tantangan dan masalah? Rasanya tentu dibutuhkan lebih dari sekedar sebuah ketenaran semata. Inilah Forum Indonesia spesial pada malam hari ini. Sejak pemilihan presiden dilakukan secara langsung, keberadaan survei politik semakin dianggap penting. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa metode survei politik mampu melihat kecenderungan politik populer yang berkembang jelang pemilu. Popularitas tokoh yang muncul akan segera dimanfaatkan partai politik yang sedang berlomba mencari suara dari masyarakat. Jelang pemilu legislatif April nanti, popularitas sejumlah tokoh baik yang sudah diusung sebagai capres oleh parpol atau hanya dinilai layak untuk menjadi capres mulai dimunculkan oleh para lembaga survei. Namun apakah popularitas tokoh yang muncul di sejumlah survei tersebut mampu mencerminkan kualitas kepemimpinan mereka? Mengukur kualitas kepemimpinan tokoh bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena popularitas tokoh baru biasanya hanya sekedar antitesis dari tokoh lama yang mengecewakan publik. Kondisi ini membuat publik kadang lupa akan pentingnya kualifikasi pemimpin yang harusnya mampu menjawab tantangan bangsa ke depan. Kekecewaan yang memuncak membuat publik tak sepenuhnya memiliki objektivitas yang cukup dalam memilih. Kami hadirkan 4 lembaga survei dan juga sejumlah panelis dari berbagai bidang untuk mengupas lebih jauh sejauh mana para tokoh yang akan nanti dipaparkan oleh sejumlah lembaga survei ini mampu menjawab permasalahan bangsa. Langsung saya perkenalkan, pertama di paling ujung sudah ada Yunarto Wijaya dari Carta Politika. Selamat malam. Selamat malam. Yunarto. Dan berikutnya ada Mas Hanta Yuda dari Poltreking. Selamat malam Mas Hanta. Malam Afi, malam semuanya. Dan kemudian Mas Heri Budianto dari Polkom. Selamat malam Mas Heri. Malam Mbak Afi. Dan terakhir Mas Niko Hardianto dari Populi Center. Selamat malam. Selamat malam. Baik, berikutnya ada para panelis kita dari bidang pendidikan dan kesehatan, Mas Radar Pancadahana dan Dr. Marius Wijayarta. Selamat malam. Dari hukum dan korupsi ada Kang Asep Iriawan dan Mbak Lia Toriana. Selamat malam. Dari ekonomi ada Ibu Hendri Safarini dan Mas Iqbal. Selamat malam. Oke, sebagai pembuka, semua pasti penasaran seperti apa sih hasil dari lembaga survei ini. Pertama kita akan dengarkan pemaparan dari Poltreking, Mas Hanta Yuda, dan dari Populi Center, Mas Niko Hardianto. Silakan Mas Hanta terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Poltreking melakukan 2 metodologi survei ya. Satu ada survei opini publik dengan menggunakan multi-stage random sampling yang tentu dengan kaidah metodologi yang ketat dan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk nama-nama capres ketika kita buka ke publik, pertanyaan terbuka, top of mind, itu tertinggi memang di angka 37,9% adalah Joko Widodo. Lalu yang kedua adalah Prabowo Subianto 10,3%, keempat Abu Rizal Bakri, dan ketiga Abu Rizal Bakri, mohon maaf, keempat Wiranto, dan kelima Yusuf Kala. Dan survei kita 2 kali kita lakukan di bulan Desember, bulan Oktober dan bulan Januari. Dan yang terbaru untuk Maretnya kita sedang proses pengolahan data dan akan dirilis di akhir bulan Maret ini. Lalu data yang kedua kita buat simulasi pada saat itu memang belum ada keputusan dari PDIP memutuskan atau mandat dari Ibu Mega yang memutuskan Pak Jokowi sebagai capres. Ada komposisi yang berbeda. Yang tertinggi di Prabowo Subianto 19,18%, kemudian Megawati Soekarno Putri 15,2%, Abu Rizal Bakri 13,7%, lalu Wiranto 11,34%. Itu untuk survei opini publik menanyakan ke pemilih dengan sampel mewakili populasi ya dengan metodologi tadi. Lalu kita ingin melengkapi survei dengan tingkat elektabilitas tadi, tingkat keterpilihan itu berdasarkan hasil survei opini publik juga apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh publik atau pertimbangan mereka dalam memilih capres cawapres.
paling besar 45% mereka mengatakan kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah karakter dan kualitas personal. Karena itu kita melakukan survei lanjutan, yaitu survei pakar yang menilai ada 330 profesor. Jadi harus memiliki gelar akademik minimal guru besar di berbagai universitas di seluruh Indonesia. Tentu dengan tidak bermaksud 330 ini mewakili populasi seluruh profesor di Indonesia, berbeda dengan opini publik tadi. Hasilnya dengan menggunakan 5 aspek yang juga dalam hasil survei FGD dan sebagainya kita lakukan, aspek integritas, visi dan gagasan, kapasitas dan kompetensi, yang keempat pengalaman prestatif, yang kelima leadership skill dan keberanian memutuskan, keenam aspek kemampuan memerintah dan memimpin negara, terutama dalam pemberantasan korupsi dan penegak hukum, kemudian untuk kesejahteraan dan ekonomi, perbaikan ekonomi, dan yang ketujuh adalah kemampuan mengelola koalisi pemerintahan. Kemudian untuk skor totalnya adalah Yusuf Kala 7,70, Joko Widodo 7,66, Mahfud MD 7,55, Wiranto 7,09. Itu untuk simulasi semua. Sedikit lagi, sementara untuk simulasi yang kita buatkan hanya ketua umum partai, memang di 5 besarnya Wiranto, Prabowo Subianto, Surya Paloh, Yusril Iza Mahendra, dan Abu Rizal Bakri. Itu untuk pembanding. Jadi melengkapi ada satu survei elektabilitas tingkat keterpilihan, lalu yang kedua adalah survei mengukur kualitas personal kandidat capres cawapres itu. Oke, ada satu elektabilitas dan satu adalah kualitas personal. Baik, itu dari poltreking. Silakan Mas Niko, bagaimana dari Populi Center? Ya, Populi sudah mengadakan longitudinal survei dari tahun kemarin untuk melihat tren ya yang ada di masyarakat mengenai tokoh maupun juga partai politik. Nah, khusus mengenai tokoh kita misalnya dari 6 survei dari bulan Mei sampai terakhir Februari kemarin, dari sisi popularitas sebenarnya nggak banyak berbeda. Jadi Ibu Megawati selalu yang menjadi tertinggi, kemudian Pak Jokowi, di bawahnya ada Pak Yusuf Kala, Prabowo, Wiranto, Abu Rizal. Nah, ternyata ketika kita tanyakan dalam pertanyaan yang sifatnya top of mind untuk menguji elektabilitas dari para tokoh-tokoh tersebut, urutannya juga nggak berbeda banyak. Jadi kalau yang dari survei terakhir, akhir bulan Februari, sebelum Pak Jokowi dicapreskan oleh PDIP, urutannya adalah Jokowi, kemudian Prabowo, Wiranto, Abu Rizal Bakri, Megawati, Yusuf Kala. Jadi hampir sama dengan urutan popularitas yang kita cek dari 6 kali survei tadi. Nah, itu kalau top of mind. Sementara kalau kemudian ini pilihannya kita sempitkan, misalnya kan yang paling realistis sekarang ini mestinya hanya ada 3 pasang nih, karena gugatan Yusril ke MK kemarin tidak dikabulkan, sehingga syarat 20% kursi itu masih berlaku, atau 25% suara masih berlaku dan segala macam. Nah, kalau 3 nama antara misalnya Jokowi, Prabowo, dan Ical, Jokowi masih paling tinggi mendekati 50%. Mendekati 50%? Mendekati 50%. Pernah di atas 50%, pernah juga turun sekitar 47%. Terakhir 48%. Kemudian kalau Prabowo itu trennya memang stagnan di level sekitar 20-an gitu ya, 25, 24, 27 gitu. Sementara kalau Ical itu sekitar 12, 10, pernah juga agak tinggi dikit 17% gitu. Nah, itu adalah kalau 3 nama. Sementara kalau hanya 2 nama, misalnya sekarang ada head to head nih antara Jokowi dengan Prabowo, karena ini sepertinya yang paling ketat nih. Dari survei sejak tahun kemarin bulan Mei ya sampai sekarang itu juga tidak banyak berubah trennya ya, tetap Jokowi di atas 50, sementara Prabowo ini range-nya hanya sekitar 25 sampai 35. Jadi naik turunnya di range seperti itu. 25 sampai 35. Ya, sementara kalau Jokowi range-nya itu antara 48 sampai 63 gitu. Oke. Nah, itu adalah elektabilitas dari survei opini publik yang kita lakukan selama beberapa kali periode. Nah, pertanyaan adalah mengapa Jokowi ini elektabilitasnya paling tinggi di antara nama-namanya tadi. Nah, kita cek. Kalau ditanya misalnya dari beberapa nama tersebut siapa sih yang paling berani memberantas korupsi? Nah, ternyata Jokowi yang dianggap yang paling berani. 31,7% ya, itu jawabannya ke Jokowi. Sementara Prabowo hanya 19%. Benar kalau kita tanyakan, siapa sih dari nama-nama ini yang paling jujur? Kembali lagi, Jokowi. Hampir 50%. Itu menjawab yang paling jujur Jokowi. Sementara untuk Prabowo itu rendah sekali, jauh, hanya 8% misalnya gitu. Kemudian yang paling tegas, nah kalau paling tegas itu kadang masyarakat ini masih terkadang, ya yang paling tegas itu Prabowo, tapi dalam titik tertentu kadang Jokowi. Bulan November kemarin itu masih Prabowo.
Tapi bulan Desember itu Jokowi yang paling tegas. Jadi mungkin karena masyarakat juga menilai masyarakat menilai bagaimana kedua tokoh ini mencerminkan karakter kepemimpinannya ke publik gitu ya. Oke, baik, kita beri tepuk tangan. Nah, ini sudah muncul nama dan angka, masih ada 2 lembaga survei lagi yang mengumumkan bagaimana hasil survei mereka. Tetaplah bersama kami di Forum Indonesia Spesial. Ya, masih bersama kami di Forum Indonesia Spesial. Tadi sudah ada 2 lembaga survei memaparkan bagaimana hasil survei mereka. Dan berikutnya giliran Polkom, Mas Heri Budianto. Ada hasil survei apa yang bisa diumumkan ke masyarakat? Iya, apa yang kami lakukan dari Political Communication Institute itu lebih spesifik ya dibandingkan tadi yang dilakukan oleh teman-teman di Poltreking maupun di Populi ya. Kita lebih melihat pada bagaimana pemilih muda itu menginginkan para pemimpin muda ya. Kita lebih mengambil ke sana dengan alasan bahwa 53 bahkan sampai 60 juta nanti yang akan memilih di pemilu 2014 adalah pemilih muda ya, rentang umur antara 17 sampai 29 tahun. Itu alasan mengapa kemudian kita mencoba memotret bagaimana suara-suara atau keinginan daripada pemilih muda. Nah, kita melakukannya di 33 provinsi, itu di ibu kota provinsi ya. Kita pertama melakukan tahapan konten analisis dan discourse analisis. Itu sebuah metode untuk menjaring nama-nama yang nanti akan kami sodorkan kepada pemilih muda, siapa saja. Kemudian di sana kami melakukan penelitian Februari, ya, mulai tanggal 24 Februari sampai 4 Maret yang lalu. Kemudian itu muncul nama tingkat keterpilihan yang paling tinggi itu adalah Jokowi sebesar 22,9%. Ya. Kemudian di posisi kedua ada Priyo Budi Santoso 16,3%, itu cukup jauh jaraknya. Lalu kemudian muncul nama Ali Maskur Musa 10,3%, Gita Wirjawan 10,1%, hanya 0,2% perbedaannya. Kemudian Anies Baswedan 8,3%. Begitu yang kami hasilkan dari hasil survei yang diinginkan oleh pemilih muda. Namun ada satu catatan yang menarik di situ bahwa 21,3% pemilih muda itu belum menentukan pilihan kepada siapa. Artinya apa? Kalau ini tidak memilih, itu berarti hanya beda sekitar 1, sekian persen dengan suara yang dimiliki oleh Jokowi. Nah, pada tingkatan berikutnya kami juga menguji pemimpin-pemimpin daerah ya di mata anak muda siapa yang layak untuk maju dalam pentas nasional. Lagi-lagi nama Jokowi itu muncul dan munculnya bahkan dengan angka yang sangat lebih tinggi ya, 30%. Kemudian di bawah itu baru Tri Risma hari ini, tapi itu jauh sekali jaraknya dengan Jokowi. Nah, artinya apa yang ingin disampaikan dari apa yang kami potret dari pemilih-pemilih muda, bahwa pemilih muda juga menuju hampir sama dengan apa yang dihasilkan oleh teman-teman pada satu nama ya. Artinya nama Jokowi itu kembali muncul di permukaan. Ya. Kami juga bertanya, mengapa kemudian mereka memilih Jokowi? Ada beberapa alasan yang kami bagi menjadi 3 klaster besar ya. Tapi kami tidak membuat peringkat dari alasan mereka memilih Jokowi. Pertama, Jokowi itu dinilai dekat dengan rakyat. Kemudian yang kedua adalah Jokowi dinilai tampil sederhana. Lalu kemudian yang ketiga, Jokowi itu suka belusukan. Artinya mereka memilih Jokowi itu dengan alasan-alasan seperti itu. Ya. Oke, baik, itu dia. Anak-anak muda, apakah benar seperti itu yang kita tanyakan? Dan terakhir dari Carta Politika, silakan Yunarto. Iya, sebetulnya hanya akan mengulang ya, kalau secara popularitas dan elektabilitas seperti apa yang senior-senior saya sudah katakan tadi. Jadi epicentrum bisa dikatakan, jadi epicentrum dari konstelasi Pilpres nanti itu memang berada pada satu orang. Bahkan konstelasi pileg akan ditentukan pada pertanyaan besar apakah Jokowi maju atau tidak. Itu isu sebulan lalu kira-kira dan itu sudah terjawab sekarang. Nah, yang menarik adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan elektabilitas Jokowi ini begitu tinggi. Kalau kita coba baca pertama secara statistik, data longitudinal misalnya dari survei-survei dari sekitar tahun 2004-2005 sampai sekarang, saya baru pernah melihat seorang calon presiden itu memiliki tingkat kesukaan sebesar Jokowi. Di Carta Politika dalam survei terakhir kita melakukan 6 survei dalam 6 bulan berturut-turut dan di angka terakhir misalnya sekitar 85%
orang yang mengetahui Jokowi itu atau mengenal Jokowi itu menyukai Jokowi. Angka ini jauh dibandingkan dengan tingkat kesukaan calon-calon lain. Rata-rata hanya 60%, 50%. Seingat saya dari data yang saya buka dalam beberapa survei dari tahun 2004-2005, baru SBY pada saat sekitar tahun 2004 yang itu tingkat kesukaannya sekitar 84%. Dan sekarang sudah mengalami penurunan sangat jauh. Yang kedua, ketika kita uji dalam beberapa variabel, contoh masalah toleransi umat beragama, konsistensi pemerataan pembangunan, lalu kemudian juga isu pemberantasan korupsi, Jokowi nomor 1. Hanya di pertanyaan mengenai penciptaan rasa keamanan, dia berimbang dengan Pak Prabowo begitu. Itu pun berimbang? Iya, artinya ketika coba dilekatkan dengan beberapa variabel kualitatif dan diuji secara kuantitatif, Jokowi mengalami konsistensi dalam konteks pilihan publik. Nah, yang menarik yang kita bisa lihat adalah nomor 2 tetap sama. Dan kalau kita baca misalnya setahun sebelum, Pak Prabowo sampai bulan November 2012 misalnya, itu masih menempati peringkat pertama. Dan kemudian sekitar bulan Januari 2013 itu mulai disalip oleh Jokowi. Yang menarik adalah kita bisa bedah ini sebenarnya dari survei-survei kualitatif seperti FGD ya. Kalau kita bisa tarik benang merah, kedua-duanya dalam beberapa penelitian kualitatif itu dilihat sebagai antitesa dari kepemimpinan SBY. Dan menarik juga ketika kita baca approval rating atau tingkat kepuasan publik terhadap SBY itu sangat rendah saat ini sekitar 40%. Artinya ada hipotesanya adalah insentif elektoral ini didapatkan oleh kedua orang ini dikarenakan kepuasan yang sangat menurun tajam kepada SBY. Walaupun di bidang apa bisa lebih spesifik? Terutama di bidang ekonomi dan hukum kalau kita coba bedah lebih mendalam. Nah, kalau dibaca dalam riset kualitatif yang menarik, kedua-duanya memiliki variabel sebagai antitesa SBY walaupun pada karakter yang berbeda. Jadi dulu orang mengatakan bahwa antitesa SBY itu Prabowo. Karena apa? SBY dikatakan jenderal cenderung pinplan, ini jenderal tegas begitu ya. Yang satu cenderung berhati-hati, yang satu berani. Yang satu cenderung peragu, satu nekat. Kita katakanlah kira-kira bahasa awamnya seperti itu. Lalu muncul sosok baru yang memiliki variabel antitesa yang ternyata berbeda. Contoh, ternyata SBY orang katakan normatif, Jokowi spontan. Ketika orang mengatakan Jokowi SBY ini bahasanya bahasa komunikasi politik high context, kemudian Jokowi low context. Jadi ada variabel-variabel baru dan kita tahu bagaimana Jokowi tidak dibebani oleh variabel masa lalu yang memungkinkan turbulensi dari elektabilitasnya lebih cepat meningkat. Itu saya pikir adakah dari 4 lembaga survei ini yang hasil dari lembaga survei ini yang mencoba menawarkan capres alternatif? Ya. Selain 2 nama ini? Ya, tadi saya sebutkan pada segmen sebelumnya bahwa kita mencoba melihat bagaimana potret pemilih muda itu terhadap pemimpin daerah. Karena wacana tentang pemimpin daerah itu juga menjadi mengemuka ya di tingkat nasional. Kita tahu bahwa Tri Risma hari ini juga ternyata itu mempunyai tingkat popularitas yang tinggi gitu ya, cukup tinggi. Tapi ketika kita uji tingkat elektabilitasnya jauh di bawah Jokowi. Artinya apa? Untuk di segmen apapun, di kriteria apapun, Jokowi itu masih tetap nomor 1. Ya. Oke, baik. Tapi kalau saya begini, angkanya sudah agak sulit kalau kita bicara realistis ya. Saya sudah mencoba sejak 2 tahun yang lalu di 2012 itu membuat riset public opinion makers, leaders, mereka yang menilai. Muncul memang misalnya di lapis kedua ada nama Salin Jokowi nomor 1 pada saat itu pilkada masih DKI, pilkada DKI kita munculkan nomor 1 Jokowi, hasil penilaian pakar. Yang kedua ada Anies Baswedan, ada Sri Mulyani dan seterusnya. Lalu di kepala daerah juga muncul nama-nama seperti Jokowi lagi nomor 1, kemudian Tri Risma hari ini, Syahrul Yassin Limpo dari Partai Golkar, Sulsel, kemudian Isran Nur juga kita munculkan, banyak nama-nama yang kita munculkan. Tetapi kalau dilihat dari hari ini setelah 1 tahun 2 tahun kemudian, peta capres itu sudah bisa diprediksi. Kalau cawapres barangkali masih dinamis cawapresnya. Kalau capres menurut saya sudah sangat bisa diprediksi antara 3 nama atau 4 nama itu saja. Ini sih sebenarnya nyaris ketok palu gitu kurang lebih. Capres ya, karena peta ada 20% kan, 20% persyaratan itu MK menolak Pak Yusril. Artinya petanya paling tidak 1 PDIP dengan Jokowinya, kedua Prabowo melalui Gerindranya, ketiga Pak ARB kalau tidak berubah ya, berkoalisi menjadi cawapres ya, dengan Golkarnya, 1 lagi mungkin Pak Wiranto kalau berhasil membangun poros koalisi atau Demokrat, atau mungkin hanya 3, bahkan mungkin Jokowi. Yang dinamis cawapres dan yang terpenting adalah komposisi kabinetnya yang harus kita cari tim terbaiknya. Baik. Mas Niko silakan ini menambahkan. Populi juga mencoba
melakukan tracking terhadap misalnya peserta konvensi, ya. Karena kan konvensi itu kemarin sempat diharapkan menjadi salah satu tempat ya mekanisme untuk menghasilkan capres alternatif gitu ya. Iya. Nah, tapi ternyata memang gembos. Gembos. Jadi dari Nggak sisi termakan oleh popularitas, masyarakat. dari sisi elektabilitas itu sangat jauh sekali, nggak ada tanda-tanda improvement yang agak signifikan lah. Nggak ada Ya, geliatnya gitu nggak ya, ada geliatnya. Jadi bahkan misalnya figur Dahlan Iskan ya, yang paling leading pun ya, sejak beliau masuk di konvensi, kita survei dan segala macam, itu nggak banyak naiknya juga dari sisi popularitas maupun juga apalagi dari sisi elektabilitasnya. Apalagi kalau dipasangkan atau ditandingkan dengan nama-nama yang tadi, Jokowi, Prabowo, Ical gitu, waduh, jauh sekali. Ya. Jauh sekali. Nah, kemudian kalau kita lihat, kita turunkan lah, tadi Bang Andreas sampaikan misalnya cawapres ya. Kita cawapres, oke. Mungkin sekarang cawapres agak dinamis nih. Nah, sama. Jadi